Pak. Pagi, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. 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 Ya. Sehat, ya. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Jadi rupanya COVID ini harus dilawan dengan bahagia. Ya, harus bahagia dan semangat. Itu. Sekarang angka-angka sudah mulai angka kesembuhan lebih besar dari angka yang positif. Meskipun ya banyak hoax dan ini yang masih berseliweran mengenai COVID. Tapi beberapa memang, ini ada saudara saya kena juga tanpa gejala. Ya. Rupanya kalau tanpa gejala dia tidak di swab ulang, jadi setelah 14 hari ya sudah bebas gitu. Karena dari hasil risetnya itu ternyata umur virusnya itu hanya 14 hari maksimal. Dia, saya juga baru tahu gitu ya. Dan rupanya ya banyak yang tanpa gejala sekarang, jadi harus hati-hati sendiri kita ya kalau melihat orang kelihatan sehat gitu, jangan anggap itu sehat, benar gitu. Siapa tahu dia sebenarnya carrier. Untung kita pakai Zoom, jadi aman ya. Baik, kita mulai saja ya. Sudah berapa orang ini? Kurang satu ya. Selalu kurang satu nih. Selalu orang yang sama atau enggak ini selalu? Maaf Pak, beda lagi Pak. Hah, sama? Beda Pak, beda lagi Pak. Oh, beda lagi. Kirain orangnya sama gitu kan bisa diciriin. Kenapa gitu? Apa ini jauh sehingga koneksinya kurang bagus? Tapi Tulungagung aja koneksinya bagus ya, Tulungagung ya. Apalagi Iya Pak, kemarin memang gangguan Pak. Oh gitu. Ya. Bagus loh, daerah Tulungagung masih bisa buat Zoom gitu ya. Beberapa daerah emang agak susah karena memang butuh. Teman saya bilang pakai Zoom ini 1 jam tuh 1 giga. Ya. Kalau kita pakai 1 jam 1 giga, jadi kalau kita 3 jam 3 giga itu habis. Kalau pakai kuota. Ya, kecuali unlimited ya. Kalau kuotanya cuma 10 giga ya buat kuliah 2 kali udah habis. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kuliah kita kali ini menyangkut audit atas belanja dan pengeluaran kas. Belanja merupakan ya yang namanya semua APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti semua belanja memang. Belanja tentu saja meliputi hampir ya semua belanja ya, 2000 sekian triliun APBN kita ya. Itu semua belanja. Nah, itu memang macam-macam, ada yang belanja rutin KL, ada yang belanja BUN misalnya untuk subsidi, untuk pembayaran bunga utang, mencatat hibah, kemudian untuk investasi pemerintah, untuk penerusan pinjaman, untuk transaksi, untuk belanja lainnya, ya. Bansos misalnya yang tidak melalui BNPB dan kadang-kadang melalui BUN juga. Kemarin kita cerita BUN sekitar 70%, mungkin lebih sekarang. Jadi kita hari ini semua jenis belanja, termasuk transfer ke daerah dan dana desa. Ya, transfer ke daerah itu dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi apa? Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan ada orang DJPK di sini kan?
diam aja. Siapa yang DJPK siapa ya? Ada kan? Sepertinya enggak, Pak. Nggak ada ya? Oh. Nggak ada, Pak. Enggak ada. DJ PPR adanya, Pak. Oh, DJPPR juga harusnya tahu. Dan dana alokasi khusus ya. Itu yang ribut hubungan pemerintah hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selalu terjadi kekisruhan dalam tanda petiknya. Biasa hanya duit, di mana-mana urusan duit itu jadi masalah. Apalagi ini urusan bagi-bagi duit, ya kan? Masalah pasti. Nah, di sistem kita pada umumnya pengendalian internnya sudah lumayan bagus karena pengeluaran sudah melalui SPAN ya. Otomatis sehingga SPI-nya lumayan bagus sampai saat ini. Permasalahan pengeluaran bukan masalah mekanis akuntansi lagi ya. Loh itu Pak yang bangsa korupsi kan dari expenditure, dari belanja. Iya betul, tapi kan itu bukan masalah akuntansi ya. Korupsi bukan masalah akuntansi. Kalau uang belanja dalam konteks uang di bendahara dibawa lari atau di ini ya udah jarang lah, di korupsi bendahara udah jarang lah kejadian begitu. Ketekoran kas gitu ya udah jarang lah. Mungkin ada 1-2 tidak material. Ya pengeluaran sekarang pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor rekanan itu langsung ke rekening mereka kan. Ada jamnya, sudah tertera semua, jadi memang kontrolnya lumayan bagus. Maka temuan-temuan BPK biasanya adalah berkaitan dengan di luar itu semua. Kebijakan pengadaan, proses pengadaan, gratifikasi. Oh, gratifikasi ya nggak ada akuntansinya apa, ya kan gitu. Kan di bawah tangan semua ya, di bawah meja atau di bawah tangan. Ya pakai cara lain untuk nah kalau kita bahas audit keuangan berkenaan dengan belanja dan pengeluaran kas, menurut saya cukup SPI-nya menurut saya kuat ya. BPK juga berpendapat demikian nampaknya karena kita juga nggak ada temuan yang berkaitan dengan akuntansi di dalam hal ini. Kebanyakan belanja mengenai kebijakan, misalnya kebijakan pembelian tanah oleh Elman, itu harus dicatat belanja modal atau dicatat di pembiayaan. Nah, itu kan berantem tuh. Ya, diskusi mengenai kebijakan. Jadi bukan akuntansinya. Akuntansinya nanti mengikuti kebijakannya gitu. Jadi temuan-temuan yang menyangkut mekanisme akuntansi, alhamdulillah setelah SPAN diterapkan sekitar 3 tahun lalu itu semakin lama semakin berkurang dan nyaris tidak ada masalah. Misalnya penjumlahan belanja-belanja dari kantor-kantor pelayanan ternyata tidak sama dengan jumlah di konsolidasi di Kanwil. Wah, itu udah nggak ada lagi begitu ya. Nggak ada lagi. Itu sudah real time, angkanya juga karena computerized, centralized computer processing pasti cocok. Dulu enggak, dulu ada namanya rekon bawah, rekon atas lagi kali ya. Ada nama rekon bawah, rekon atas gitu kan. Karena manual atau pakai Excel ya repot. Begitu pakai STAN hal-hal seperti itu sudah hilang. Sekarang masalahnya yang pelik adalah masalah kebijakan. Seperti tadi ya, contohnya pembelian tanah oleh Elman dicatat di belanja modal atau dicatat di pembiayaan. Siapa yang nyatet duluan, kemudian kalau sudah diserahkan ke KL kan dicatat oleh KL. Kapan saat penyerahan? Nah itu penentuan-penentuan kebijakan begitu, niscaya pelik. Tapi itu udah selesai, saya ceritain begini karena masalahnya udah selesai ya. Tahun ini insya Allah akan tidak ada masalah itu. Tahun lalu ada masalah itu, 2 tahun lalu sampai tahun lalu ada. Dan kita diskusi dengan BPK secara intensif, akhirnya kita temukan jalan keluarnya bersama. Insya Allah 2020 mungkin ada sedikit masalah seperti itu, tapi ke depan udah semakin hilang masalah kebijakan itu. Kebijakan lagi yang mungkin
yang mungkin akan masih yang bersifat kebijakan ya. Ini mengenai kalian udah dapat akuntansi pemerintahan kan ya? Udah dapat ya? Oke, jadi kalau saya cerita nggak bengang-bengong. Kalau tingkat 4 yang langsungan tuh bengang-bengong. Saya cerita begini-begini udah melotot aja matanya itu kan, tapi nggak ngerti. Kasihan. Kalau kalian mungkin udah mulai ngerti. Nah, contoh lagi belanja yang masih jadi masalah dengan BPK ya. Pencatatan utang pensiun. Ya, debitnya kan belanja tuh. Kita menggunakan PSUGO. Jadi, pensiun pegawai negeri dibayar dari APBN langsung. Loh, tapi kan tuh harus dicatat dong ya. Kalau kalian tahu ya projected benefit obligation masa depan kan harus di present value kan, dicatat sebagai utang ya nggak? Ya, kalau ini sama nih antara intermediate accounting korporasi dengan pemerintahan dalam hal hitung-hitungan itu sama, nggak ada bedanya tuh dana pensiun pemerintah mau korporasi. Nah kita nggak pernah mencatat itu, padahal harusnya 10 tahun atau apa setelah berapa tahun setelah undang-undang mengenai jaminan sosial itu harus dicatat. Tapi kita lagi nawar karena kita nanti akan define contribution plan ke depannya. Nah itu contoh-contoh yang masih pelik sampai sekarang mengenai belanja dan pengeluaran kas. Pengeluaran kas tadi yang sudah saya bilang, pengendalian intern mengenai pengeluaran kas kayaknya sudah cukup kuat. Ya nggak ada mekanis lagi lah kayak tadi. Dicatat kas di bendaran pengeluaran 2 tahun lalu masih ada masalah kalau nggak salah. Masalahnya cuma begini, kasusnya itu kas untuk di bendaran pengeluaran itu ada bendaran pengeluaran yang kantornya tutup. Ini di KPP sering tuh ya, kantor tutup, kantor buka. Pada waktu kantor tutup, kata si bendara tuh saya udah setor gitu. Cuman nama kantornya kan susah. Ya, jadi akhirnya di kita nyangkul. Kayak tersangkut angka itu seakan-akan belum dipertanggungjawabkan. Susahnya lagi bendara itu entah udah pindah kemana, jangan-jangan udah meninggal. Ribet ini. Ada, cuman kasus itu saya ketemu cuma 1 apa ya, 2 tahun lalu tuh. Pokoknya kalau mulai ada kantor-kantor yang tutup dan tutup itu mulai ada temuan yang begitu dari. Ya tapi jumlahnya kecil lah, berapa sih? Kemarin 1-2 kantor gitu kan. Ada kantor di mana tuh ya? Saya lupa KPP atau KPPN itu begitu. Ini apa sih kok ada selisih kas di sini? Belum selesai. Apa? Masa salah satu kas aja belum selesai. Oh ini dilacak-lacak. Oh ini ada di sini dulu ada satker sudah tutup. Gitu. Nah, bendaranya kemana? Nggak tahu kemana. Cari buktinya di Kanwil, dilala hilang juga nggak ketemu. Gitu bukti store-nya bendara. Gitu kan. Ya itu sih yang bisa saya ceritakan kalau mengenai belanja dan pengeluaran kas ya. Belanja tadi permasalahannya mungkin sudah bukan akuntansi lagi. Kebanyakan tadi ya, saya contohkan 2 saja tuh. Ada banyak sih sebetulnya. Nah, subsidi juga begitu ya. Kapan diakui sebagai utang subsidi? Ini masalah juga tuh, rame ya. Kan nanti belanja subsidi ya kan. Nah, bagaimana mencatat belanja subsidi sebesar apa? Nah, itu kita masih berantem dengan BPK tuh. Setiap tahun ya. Meskipun semakin lama BPK semakin mengerti, semakin akhirnya mengikuti kemauan kita juga, karena masuk akal juga kemauan kita. Gitu ya. Itu sih masalah. BPK lebih konservatif aja biasa, auditor ya kan. Itu kira-kira pengantar dari saya berdasarkan apa yang saya lihat, alami dan kerjakan. Di pajak belanja masalahnya juga bukan masalah di apa, cuman ya masalah pengadaannya lah paling. Kantor dibangun nggak selesai-selesai, kemudian kontraktornya pergi, kemudian apa? Kita jadi ada piutang ya kan, karena dia harus mengembalikan uang muka atau mengembalikan ini karena nyerah. Tapi itu kan bukan masalah akuntansi ya. Jadi tapi di BPK ditemukan, dibikin temuan di
kepatuhan atau di SPI biasanya ada temuan untuk di manajemen letternya. Begitu kira-kira. Di kantor-kantor lain hampir sama lah begitu, paling di pengadaan gitu. KL lain apalagi masih ada pengadaan yang aneh. Ya. Jumlahnya juga semakin lama semakin kecil sih. Nah nggak tahu nih dalam rangka COVID ini pengadaan-pengadaannya jadi muskil, muskil namanya. Jadi rumit. Penentuan kewajaran harga aja susah karena ya boro-boro. Untung aja dia mau ngasih, ya kan? Kalau biasanya yang kuat negara dalam kondisi COVID ini negara lemah, yang mau beli lemah. Kalau kalian misalnya nih di awal-awal COVID ini kalian adalah pabrik masker, ya kan? Mau nggak nyuplai masker ke pemerintah bayar belakangan? Nggak mau, enak aja loh. Mau beli, nggak mau nggak gua jual, gitu kan? Terjadi. Ini saya bukan cerita hipotesis ya, ini kenyataan terjadi. Tapi bukan masker lah, ada sebuah pabrik, ya salah satunya masker lah, pokoknya alat-alat keselamatan itu, masker dan hazmat suit. Itu pabriknya bilang, kalau mau beli di saya kasih uang muka dulu, gitu kan. Padahal ketentuan pengadaan barang itu tidak boleh membayar ya kan, yang boleh itu untuk konstruksi, pengadaan barang itu nggak boleh. Nah kalau kondisi begitu, hari kita bikin relaksasi ya, pemerintah mengalah. Bikin peraturan menteri keuangan boleh bayar dulu, gitu kan? Saya baca suratnya tuh dari pabrik itu, dia bilang begitu ada uang muka, begitu dilunasi, barang sudah sampai di tempat Anda, begitu gila kan? Jadi dia pasang apa ya? Pasang taji ya, jadi istilah pasang taji nggak tahu apa, jadi pasang gigi ya, menyeringai ya, jadi menunjukkan kekuasaannya kan. Kalau kondisi normal kan enggak, kirim dulu barangnya baru kita bayar kan, begitu pemerintah. Nah ini juga hal-hal seperti ini saya nggak tahu bagaimana pandangan BPK nanti, kan kita belum pernah ngalamin ya, audit BPK 2020 kan belum. Mungkin entry meetingnya baru mungkin Oktober inilah, pertengahan akhir ya. Biasa paling lambat akhir Oktober dia bikin entry meeting biasanya. Saya nggak tahu masalahnya begitu itu akan dipermasalahkan oleh BPK apa tidak. Masalah pengadaan macam-macam, ini yang COVID ini muskil-muskil ya, aneh-aneh. Ada lagi saya pas diskusi pengadaan itu saya pernah diundang jadi narasumber di webinar seluruh aparat pengadaan seluruh Indonesia dari Pemda, KL gitu. Nah, ada yang bertanya, Pak, di kami rekanan yang menjual alat kesehatan kehabisan barang, nggak punya barang, saya mau beli, mau dilelang, mau di pengadaan langsung, mau penunjukan, nggak ada barangnya, ya kan? Nyerah, angkat tangan, rekanan terdaftar ya, karena alkes itu nggak boleh sembarang orang pinggir jalan terus jual alkes, nggak boleh. Itu harus yang jual itu harus ada sertifikasinya kalau nggak salah, ada pendaftaran dan didaftar lah. Tapi Pak, anehnya rekanan yang bukan terdaftar sebagai penjual alat kesehatan punya barangnya. Lah, ini aneh saya bilang itu kan. Saya bilang inilah namanya pemburu rente, saya bilang itu. Saya marah ini dengan asosiasi vendor, ya nggak? Asosiasi pengusaha, Alkes. Apa yang kalian lakukan? Kenapa orang yang bukan rekanan terdaftar Alkes bisa punya Alkes? Kok kamu asosiasi kamu kok nggak punya? Itu kan di sebuah daerah lah di Indonesia. Jadi gimana Pak? Saya nggak mau terima tuh, saya bilang yang begitu. Itu asosiasinya tangkepin itu, kalau saya jadi presiden tangkepin itu. Ya kan, mengganggu ini. Itu kan ini memperpanjang rente, ngerti nggak? Nanti lewat dia, nanti bolak-balik lagi kan, harganya udah berapa kali lipat nanti. Bubarin aja asosiasinya, saya bilang itu aja deh. Kalau saya
ngomong apa adanya gitu, ceplos aja. Karena kalau nggak begitu orang Indonesia itu udah kebal, gitu. Kebal atau bebal ya. Jadi nggak begitu terasa kalau dibilangin dengan cara yang elegan gitu nggak terasa Pak. Jadi ya harus gitu. Kaget orang. Oh, gitu. Nah itu saya nggak tahu bagaimana sikap BPK nanti menghadapi yang begitu-begitu, baik di daerah, di KL sama. Ya. Hal-hal yang muskil. Bagaimana nanti pandangan auditornya gitu. Banyaklah muskil-muskil begitu yang ternyata terjadi di masa pandemi ini. Tidak ada yang salah sih, nggak ada yang sengaja. Ya memang kondisinya begini ya. Tidak ada orang yang sekarang berpengalaman ngadepin pandemi. Semua pemerintah yang menghadapi pandemi tahun 1923 udah pada mati ya. Kakek saya udah meninggal tahun 85, 86 ya kan. Kakek saya tuh yang mengalami mungkin karena lahir tahun 1907. Ya sekarang orangnya muda-muda ya kan. Lahiran tahun pejabat-pejabat kita mungkin paling tua lahiran tahun 40, 50 ya kan. Udah paling tua tuh. Jadi ya nggak ada yang ngalamin pandemi, jadi pantas lah salah-salah dan aneh-aneh yang dihadapi. Ya kan? Dan tetap saja di Indonesia atau dimanapun mungkin ya, kita bicara di Indonesia lah, tetap aja ada orang-orang yang memanfaatkan ya kan kesempatan di dalam kesempitan begini, ada saja ya kayak tadi tuh. Kok asosiasinya nggak dapat barang, yang bukan asosiasi dapat barang? Ini apa artinya asosiasi kalau begitu kan? Nah itu sih kemuskilan-kemuskilan yang kita hadapi di COVID ya. Jadi kalian supaya dapat perspektif juga, jangan mudah mengecam pemerintah ya. Maksudnya pemerintah salah menurut saya terjadi. Apaan? Pemerintah nggak boleh ngomong saya selalu benar, nggak ada itu di dunia, nggak ada ya. Salah ya salah aja, nanti diperbaiki kebijakannya. Jadi gitu. Tapi ya memang semua orang juga nggak tahu, ya kan? Semua orang juga nggak berpengalaman, sehingga wajar saja kalau kebijakan yang diambil mungkin kurang pas atau kurang wajar saja. Siapapun yang jadi pemerintahan ya terjadi akan begitu, kan begitu. Memang yang satu nabi, ya kan? Udah nggak ada lagi nabi zaman sekarang, ya kan? Kalau manusia mah sama aja lah, ya kan? Ada kesalahannya. Saya juga mungkin salah. Kenapa? Nah itu dihadapi dengan kondisi yang seperti ini mendadak, tentu saja kita mengambil kebijakan tentu untuk terbaik bagi common goods ya, bagi banyak orang seharusnya. Tapi bahwa kebijakan kadang terjadi yang keliru atau kebijakannya benar implementasinya susah, kan itu keliru juga ya. Ya bukan keliru dalam arti salah terus dihukum pidana, bukan. Maksudnya keliru tuh nggak pas ya, kebijakan yang disusun nggak pas. Bagus kebijakannya, kontrolnya bagus, akuntabilitas bagus, tapi masyarakat ternyata tidak menerima atau ternyata sulit diterapkan di masyarakat karena terlalu ketat, ya kan? Nah, itulah kondisi kita begitu ya, kita ralat, kita perbaiki kebijakannya supaya bisa berjalan. Mungkin sedikit melonggarkan akuntabilitas, tapi programnya bisa jalan karena ini darurat dalam rangka COVID. Gitu kira-kira yang dihadapi oleh kita semua pada saat ini. Jadi kalian yang kuliah sama saya jangan mempercayai hoax ya. Kalau ada hoax apa boleh tanyain ke saya. Saya kan jadi wakil Satgas pengawasan itu penanganan COVID dan PEN di Kementerian Keuangan di Irjen. Kita mengelola dan bekerja sama dengan APH dan seluruh APIP seluruh Indonesia, baik Pemda maupun KL. Kita juga lagi mau membentuk desk-desk di daerah-daerah supaya semua pemerintah bisa berkonsultasi dengan kita untuk mengambil jalan keluar hal-hal yang muskil kayak tadi. Ya kan mereka bingung, orang bilang saya mau beli alkes tapi kok begini kondisinya gimana nih kan, boleh nanya, bisa nanya.
Nah, kalian jangan terjebak pada gitu ya, share-share yang aneh-aneh. Bukan nggak boleh mengkritisi ya, mengkritisi tapi harus well informed, gitu loh. Ya kan? Kasih masukan tapi well informed dasarnya, jangan asbun. Ya kan? Nah, nanti kalau ingin klarifikasi nanya ke saya, Pak ini benar nggak Pak? Ada begini, ada masalah begini benar nggak? Insya Allah saya akan lihat database saya lengkap kan, ada nggak sih masalah seperti ini? Atau mungkin saya belum terima, bisa jadi. Anda informasikan ke saya, Pak, ini ada masalah ini di sini nih. Bapak udah tahu belum? Kan gitu. Akan saya cek, oh belum, oh, terima kasih nih. Apalagi kalau Anda bisa, oh Pak, ini penyebabnya. Nah, jangan hanya masalah kan. Kalau kita yang ahli di sini, kalian kan pegawai negeri ya, cari solusi. Oh Pak, ini ada masalah begini, kita ada kita teknik root cause ya, mengidentifikasi root cause, mengidentifikasi penyebab akar masalahnya. Ini Pak penyebabnya, solusinya kayaknya begini, sampaikan ke saya, nanti jadi itu. Dari kebijakan kita bisa ini. Akan kita lihat, ini meluas nggak, pervasif nggak. Oh pervasif nih, berarti harus dibikin PMK baru. Kita bikin PMK. Nggak alergi lah. Kita bikin PMK atau perpres atau PP atau undang-undang, kalau memang Pak ini perlu undang-undang, kita bikin. Nah, gitu. Jadi terbuka ya. Tolong jangan bodoh ya, jangan mengkritisi dengan bodoh atau jangan. Apalagi hoax. Ya. Kalian tuh sangat berdosa kalau apalagi ini ya, mempercayai hoax saja udah berdosa tuh. Apalagi menyebarkan ya. Karena apa? Karena Anda punya akses. Yang saya bilang ya, sudah cerita kan di awal. Anda punya akses. Jangan bodoh ya. Pak, saya nggak tahu Bang, nggak ada yang ngasih tahu. Goblok itu namanya, nggak ada yang ngasih tahu ya. Saya kasih tahu sekarang, kalau kalian ngomong begitu goblok. Kalau bisa tanya bekas atasan Anda, itu pasti jawab. Kalau udah nanya ke atasan nggak kejawab juga, nanya ke saya, WH ke saya, Pak, ini ada beritanya begini Pak, santer, bener nggak nih Pak? Ntar saya jawab. Gitu. Kalau saya belum ada jawaban, saya akan rapatkan juga dengan tim itu. Ini ada begini, bener nggak kan gitu. Tapi kalau yang hoax itu saya bisa jawab lah, karena saya kan tahu secara cukup rinci kondisi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini, gitu ya. Jangan terlalu jangan termakan hoax. Sekali lagi bukan nggak boleh mengkritisi, nggak boleh memberi masukan, boleh, tapi harus well informed saya bilang. Jangan tiba-tiba Anda ngambil data entah dari mana, ya kan? Ternyata datanya itu 180 derajat berbeda dengan kita. Misalnya, Pak, ternyata itu penanganan COVID sekarang sudah 700 triliun, Pak, sudah keluar. Ini ngaco ini kan? Dari mana 700 triliun, ya kan? Orang taksiran kita estimasi penganggaran itu 695 triliun. Kok Anda bilang realisasi sudah 700 triliun? Nah, itu namanya ngaco. Karena sebelum itu Anda bisa tanya ke saya kan, Pak, benar Pak, realisasi udah begini Pak, gitu. Kalau orang tukang becak atau orang pinggir jalan yang nggak punya akses, ya boleh lah asal jeplak begitu ya. Kalau kalian nggak boleh asal jeplak. Cari informasinya dulu. Oh begini toh. Nah, kayaknya nggak beres nih. Harus ada solusi begini gitu ya. Itu kalau udah tingkat 4 harusnya sampai segitu ya. Tapi oke lah, kalaupun Anda hanya menyampaikan permasalahan, saya juga nggak masalah sih. Tapi lebih bagus lagi kalau tadi udah, Pak, sudah saya analisis nih root cause-nya begini. Analisis root cause itu gampang ya, saya kasih tahu ya. Caranya bertanya 3 kali mengapa, itu udah ketemu root cause-nya. Oh ini ada masalah gini, kenapa ya? Wah ketemu satu nih. Udah ketemu pengapa yang pertama, ditanya lagi, mengapa lagi? Nah, ketemu. Setelah 3 kali, itulah akar permasalahannya. Silakan sampaikan ke saya. Pak, ini masalahnya, ini root cause-nya, ini usulannya Pak. Gitu. Itu keren. Itu keren. Saya bawa nanti di rapat saya. Itu ya. Jangan sampai, soalnya ini juga kita lagi, tim Irjen juga lagi memantau juga nih. Pegawai Kementerian Keuangan yang suka nyebarin hoax atau percaya hoax kan ngaco. Jangankan nyebarin, menurut saya percaya aja udah ngaco tuh, udah bodoh kuadrat menurut saya tuh. Bodoh tuh masih kuadrat ini ya. Nah,
karena kalian punya akses ya. Kalau kalian ada yang nggak punya akses, kamu kontak saya deh, Pak. Saya nanya atasan saya namanya ini, mantan saya, dia nggak mau jawab Pak. Nah, nanti saya itu nama itu akan saya telepon deh. Sampai kalau ada anak buah menanya kasih tahu. Itu fungsi atasan kamu sekarang. Zaman sekarang tuh Bu Menteri udah ngomong begitu. Semua pejabat Kementerian Keuangan itu jadi dapat informasi harus mau berbagi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan atau bahkan di luar ya. Kalau di luar kan susah. Masa saya tiba-tiba di pinggir jalan gitu ngasih orasi tentang ini kan lucu, orang gila nih kan gitu. Nah, cuman kalau kalian kan nanya dong ke saya gitu ya, tolong deh. Jangan terserah kalian mau dikecam oleh teman-teman kalian misalnya yang agak miring-miring atau tetangga kalian yang nggak punya informasi gitu. Banyak di lingkungan saya ini ya pensiunan sih kadang, jadi mungkin otaknya udah lama nggak dipakai juga gitu kan. Kadang kan pemikirannya kayak orang pinggir jalan gitu. Dan saya memaafkan karena itu ada misalnya dulunya pelaut itu kan bukan ASN, ada apa ya wajar lah. Tapi kalau yang ASN sih. Nah, kalau dia kan susah saya memarahin kan, emang dulu ya Pak saya dari dulu kerjanya di laut ya kan, nggak ngerti masalah ini kan wajar. Tapi kalau yang dulu pegawai negeri atau masih pegawai negeri kok informasinya masih nggak tahu, itu salah dia berdosa itu atau informasi itu berdosa. Kalau kalian ada tetangga nanya, ini gimana sih masalah COVID pemerintah gini? Wah saya nggak tahu, udah gawat itu ya. Segera tanyain ke saya, Pak ini gimana nih? Ada yang nanya begini. Jadi gitu ya. Sekali lagi belanja ya sekarang yang lagi tren berarti belanja COVID. Nah, terus terang saya sampai sekarang tidak tahu bagaimana sikap BPK, tapi seharusnya sikap BPK sama dengan kita karena kita sering rapat. Saya udah beberapa kali rapat dengan BPK. Pertama yang di Kementerian Keuangan juga itu STA 87, 3 tahun di bawah saya STA 84 kan gitu. Sehingga diskusinya enak lah gitu kan. Nah, diskusi sebagai sesama alumni. Tapi tetap menjaga objektivitas masing-masing. Gitu kira-kira pengantar yang agak panjang. Saya agak worry tadi berkali-kali menekankan mengenai hoax karena ya beberapa ada yang ternyata begitu. Untung sih belum ada ketemu mahasiswa saya. Kalau ada nanti namanya, saya dapat namanya juga. Kalau nggak ada namanya di sini, itu saya maki betul ya. Kalian ingat-ingat aja tuh. Saya kalau orang Tegal tahu sendiri, orang pesisir tuh nggak ada cerita sopan santun ya. Saya bilang goblok aja. Oh, mau apa lagi kan? Kalian tuh ya tidak hanya goblok, berdosa juga ya. Mungkin kadang orang bodoh tuh nggak berdosa, tapi kalau kalian bodoh dan berdosa karena harusnya punya akses, gitu kan? Punya akses yang kalian tidak punya alasan untuk tidak tahu. Ya. Seperti tadi kalau kamu tanya ke atasnya nggak mau jawab, itu kamu kontak saya, tak sebut nama atas saya, tak telepon nanti atasannya itu, lihat aja. Nah, itu udah perintah dari Bu Menteri. Ya. Bukan kita bicara politik atau membela sini, membela situ, tidak. Kita tadi saya bilang kritik boleh, masukan boleh, silakan ya, karena kita juga menyadari lah tidak ada yang kebijakan yang sempurna. Apalagi ini mengenai COVID, saya bilang nggak ada orang yang pengalaman. Ya. Kita pengalamannya flu babi, flu burung gitu aja, nggak semasif ini. Oke, silakan yang mau presentasi kelompok 4 ya. Kelompok berapa sekarang? 4 ya, benar ya? Kelompok 4, Pak. Izin, Pak. Ya, kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Saya agak mendua nih karena ada arahan dari Menteri Keuangan, Bu Menteri mengenai talent management. Ya. Jam 8 tadi, udah jam 8 lewat dikit. Mudah-mudahan masih bisa. Saya mau pakai gadget yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alex dan teman-teman semuanya.
Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait audit belanja dan pengeluaran kas. Ini anggota kelompok kami, ada Mbak Irsa, Mas Faiz, Mas Yasin, dan saya sendiri, Risa. Untuk agenda presentasi pada pagi ini, yang pertama ada gambaran umum terkait overview belanja dan tahapan pelaksanaan audit belanja. Yang kedua ada pengendalian belanja, resiko, dan materialitas. Yang ketiga ada pengujian pengendalian internal siklus belanja. Yang keempat ada tahap awal pelaksanaan pemeriksaan belanja, yaitu terkait prosedur analitis. Dan yang kelima ada pengujian substantif, yang berupa pengujian substantif atas transaksi dan saldo belanja. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama terkait overview belanja dan tahapan pelaksanaan pemeriksaan siklus belanja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara atau belanja daerah itu merupakan kewajiban pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah itu sama seperti yang di UU 17 tahun 2003 sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, kalau berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja daerah itu merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh lagi pembayarannya oleh daerah. Next. Nah, terkait struktur belanja, kalau struktur belanja negara seperti yang kita tahu dibagi menjadi 2 komponen besar, belanja pemerintah pusat dan TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa, di mana untuk belanja pemerintah pusat itu langsung dirinci berdasarkan jenis belanjanya menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dan lain-lain. Nah, bedanya dengan belanja daerah, dalam struktur belanja APBD itu dibagi menjadi 4 komponen besar. Yang pertama adalah belanja operasi. Belanja operasi ini merupakan belanja untuk operasional atau kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang dirinci lagi menjadi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah belanja modal, yaitu untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun anggaran. Kemudian yang ketiga adalah belanja tidak terduga, yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Nah, ini salah satunya adalah dana darurat untuk bencana alam maupun bencana non-alam, seperti pada pandemi COVID saat ini. Kemudian, yang keempat adalah belanja transfer, yaitu merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah kabupaten atau kota, atau bahkan pemerintah desa, yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Next. Nah, dalam pengelolaan dan penatausahaan belanja, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa setiap pengeluaran belanja itu harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kemudian yang kedua, semua pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD harus dilakukan melalui RKUD atau rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Nah, apabila dalam hal terdapat pengeluaran yang tidak melewati RKUD, maka bendahara umum daerah itu wajib melakukan pencatatan dan pengesahan pengeluaran tersebut. Jadi pada intinya, setiap pengeluaran itu harus tercatat dan disahkan. Yang ketiga, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum terdapat rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Yang keempat, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaksanaan belanja, itu wajib menyelenggarakan penatausahaan atas belanja itu. Yang kelima, setiap pejabat pengelola keuangan dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Yang keenam, bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBD harus bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kemudian, kepala daerah maupun perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pelaksanaan belanja harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ini para pihak dan dokumen dalam siklus belanja. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan belanja dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Yang keempat ada pejabat pengguna anggaran maupun pejabat pengguna barang. Yang kelima, pejabat kuasa pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna barang. Yang keenam adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Yang ketujuh, pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Dan yang terakhir, bendahara pengeluaran yang dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan siklus belanja dan pengeluaran kas, yang pertama, bukti transaksi yang sah dan lengkap. Nah, bukti transaksi yang sah dan lengkap ini digunakan sebagai dasar pengajuan tagihan atau dasar pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, dilanjutkan dengan adanya surat permintaan pembayaran atau SPP, di mana SPP ini merupakan dokumen setelah verifikasi tagihan yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Selanjutnya ada surat perintah membayar, yaitu dokumen yang digunakan untuk sebelum menerbitkan surat perintah pencairan dana yang mengakui beban pengeluaran DPA dari SKPD. Kemudian yang keempat ada surat perintah pencairan dana, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBN maupun APBD. Selanjutnya, nah, terkait transaksi dan akun yang terpengaruh oleh siklus belanja dan pengeluaran kas. Jadi siklus belanja itu mencakup semua proses dan keputusan untuk memperoleh suatu barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah yang dimulai sejak penerbitan DIPA atau di mana saat belanja tersebut dianggarkan. Nah, berdasarkan sifatnya tersebut, maka siklus belanja itu dapat dibagi menjadi dua transaksi besar, yaitu transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Di mana akun yang terpengaruh dari siklus tersebut adalah aset tetap, yaitu barang yang diperoleh dari transaksi pembelian yang memiliki masa manfaat biasanya lebih dari 1 tahun anggaran. Kemudian, kas, yaitu terkait uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dari rekening kas umum negara atau daerah untuk memperoleh barang dan jasa dimaksud. Yang ketiga ada aset lain-lain terkait barang yang diperoleh dari transaksi pembelian juga, tetapi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap. Kemudian persediaan dan utang, yaitu terkait pengakuan tagihan atas pembelian yang belum selesai pembayarannya oleh pemerintah. Selanjutnya, nah, ini ada gambaran singkat terkait prosedur siklus belanja dan pengeluaran kas. Jadi siklus belanja di daerah itu awalnya diawali dengan adanya DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, di mana DPA tersebut menjadi dasar pengeluaran anggaran dari suatu pemerintah daerah yang kemudian sebelum dilakukan komitmen atau pembelian, pejabat pengelola keuangan daerah itu menerbitkan surat penyediaan dana. Surat penyediaan dana ini merupakan salah satu manajemen kas yang dilakukan setelah ada anggaran kas untuk membiayai pengeluaran yang sudah direncanakan. Nah, selanjutnya dari SPD tersebut, bendahara pengeluaran itu mengajukan SPP kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Hal ini SPP itu digunakan untuk membayar tagihan atas komitmen pembelian yang dilakukan.
Kemudian dalam hal SPP tersebut sudah lengkap dan sah, maka pengguna anggaran akan menerbitkan SPM dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya SPP. Tetapi apabila SPP tersebut tidak lengkap dan sah, maka pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran harus menolak menerbitkan SPM. Nah, selanjutnya, kuasa BUD atau pejabat yang diberi kuasa meneliti kelengkapan dokumen SPM melakukan penelaahan agar pengeluaran yang diajukan itu tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal SPM tersebut lengkap dan sah, maka kuasa BUD akan menerbitkan SP2D, dan apabila tidak lengkap dan sah, maka kuasa BUD harus menolak menerbitkan SP2D tersebut. Nah, setelah SP2D terbit, dalam pelaksanaannya seperti yang kita ketahui, bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran atas belanja pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan mekanisme UP maupun LS. Mekanisme UP itu merupakan uang persediaan, di mana adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah. Sedangkan mekanisme LS itu merupakan pembayaran langsung pengeluaran kas dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah secara langsung kepada pihak ketiga berdasarkan dasar perikatan atau surat keputusan tertentu, atau bisa juga kepada bendahara pengeluaran. Selanjutnya, nah, berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, terdapat 10 tahapan dalam melaksanakan pemeriksaan atas keuangan. Yang pertama, yaitu adalah, ini penjelasan pokok dan singkat terkait tahapan tersebut. Yang pertama adalah pelaksanaan pengujian pengendalian internal, yaitu melakukan pengujian terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Ini digunakan untuk menilai kembali tingkat risiko dan menyesuaikan tingkat materialitas setelah adanya uji pengendalian. Biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan interim atau pendahuluan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian prosedur pengujian, yaitu disesuaikan dengan hasil pengujian SPI atas efektivitas desain dan implementasi SPI yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pengujian substantif, yaitu atas transaksi dan saldo dalam siklus belanja. Yang kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, di mana evaluasi ini dilakukan terhadap prosedur pengujian substantif terkait sifatnya, saat, dan luas prosedur yang dirancang. Kemudian, yang keenam, Yang keenam adalah terkait pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Jadi, pelaksanaan prosedur tambahan ini dilakukan apabila terdapat bukti yang diperoleh itu dirasa kurang memadai atau terdapat indikasi adanya kecurangan. Yang ketujuh, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyusun dan membahas temuan pemeriksaan sebagai tahap akhir pemeriksaan di lapangan. Yang kedelapan adalah perolehan surat representasi, yaitu dengan meminta manajemen representation letter atau sebagai bentuk tanggung jawab dari manajemen entitas yang diperiksa. Yang kesembilan, pelaksanaan prosedur analitis akhir, yaitu untuk menilai kesimpulan akhir yang diperoleh dan mengevaluasi penyajian pelaporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menilai tingkat resiko akhir yang biasanya berupa detection risk atau residual risk, dan menilai materialitas akhir terhadap keseluruhan pelaporan keuangan. Next. Nah, ini 10 tahap secara keseluruhannya, dan dalam pembahasan selanjutnya akan lebih diperdalam pada tahap pertama hingga tahap keempat, serta tahap ke-9 yang secara teknis itu terhadap siklus belanja daerah. Nah, untuk tahapan lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan dari BPK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Halo teman-teman, oke, tadi penjelasan dari Risa terkait dengan overview ya secara umum. Kita udah mulai tahu belanja itu apa aja, terus juga secara umum langkah-langkah pemeriksaan keuangan itu kayak gimana. Nah sekarang kita mau fokus, kita mulai bahas masuk gimana sih sebenarnya pengendalian dari siklus belanja itu sendiri. Nah, pertama sebelum kita masuk lebih dalam ke apa aja
pengendalian dari belanja, kita harus tahu dulu nih risiko-risiko yang ada kalau kita lagi bahas siklus belanja. Nah, yang pertama ada risiko inherent, terus habis itu pengendalian, deteksi, dan audit. Hubungannya apa sebenarnya risiko ini sama pengendalian? Ya jelas dong, kalau ada risiko, maka di sana akan dibuat pengendalian supaya risiko-risiko ini tidak mengganggu ya tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan risiko inherent ini secara singkat kita bisa jelasin bahwa itu memang sifat atau nature risiko yang bawaan dari siklus belanja itu sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga risiko pengendalian itu ada ketika pengendalian itu tidak berjalan dengan efektif, maka risiko itu akan muncul. Dan risiko inherent dan risiko pengendalian ini, keduanya merupakan risiko yang akan mempengaruhi nantinya gimana nilai saji dari laporan keuangan sendiri. Dan itu nanti akan berpengaruh ke materialitasnya. Nah, sebenarnya hubungannya dari risiko dan juga opini nanti itu bakal ada di pengujian substantif. Jadi semakin berisiko ya, semakin tinggi risiko deteksinya, maka lingkup pengujian memeriksa ini akan semakin luas. Nah, risiko inherent dari siklus belanja ini sendiri ada 5, yaitu yang pertama volume transaksi tinggi. Jadi memang belanja itu, ini untuk belanja barang dan persediaan, yaitu volume transaksinya tinggi. Meskipun nilainya mungkin nggak relatif besar dibanding dengan belanja modal atau aset. Itu frekuensinya jarang, tapi nilainya tinggi. Nah, yang kedua masalah akuntansi. Jadi ada kemungkinan pembebanan dari belanja atau biaya itu tidak sesuai, dan itu akan menyebabkan kesalahan saji. Yang ketiga ada inefisiensi belanja. Inefisiensi belanja ini ketika kita belanja, tapi uang yang keluar sesuai dengan anggaran, tapi spek yang kita peroleh tidak sama seperti yang kita rencanakan. Nah, itu inefisiensi. Ada juga risiko belanja yang nggak sesuai. Jadi harusnya kita nggak perlu beli itu, tapi kita beli itu gitu. Padahal sebenarnya nggak dianggarin. Atau sebaliknya dianggarin, tapi kita nggak melaksanakan. Terus yang terakhir itu kickback. Kickback ini kong kali kong ya antara pejabat pengadaan dengan vendor atau supplier yang diajak kerjasama kayak gitu. Jadi itu namanya kickback. Nah, setelah kita tahu nih inherentnya ada kayak 5 tadi, pasti akan ada pengendaliannya. Nah, harus tahu nih level risiko pengendaliannya ini apa aja. Itu ada 3, yaitu rendah, sedang, tinggi. Di sini sifatnya hanya pedoman ya teman-teman. Jadi sebenarnya auditor itu punya professional judgment dan mereka itu berhak untuk menyesuaikan angka-angka ini tadi berdasarkan analisis mereka. Entah itu secara kualitatif maupun kuantitatif dari hasil pengujian kontrolnya nanti. Nah, pengaruhnya adalah ketika risiko pengendalian ini nanti tinggi, ketika diyakini tinggi sama pemeriksa, maka pengujian substantif ini akan dilakukan secara mendalam. Begitupun dengan sebaliknya, kalau kalau risikonya pengendalian rendah, maka pengujian ini akan dilakukan secara terbatas. Nah, udah nyinggung tadi terkait dengan salah saji dan juga inherent sama pengendalian risikonya, itu akan mempengaruhi berapa sih sebenarnya ini bisa ditoleransi gitu kesalahan-kesalahan gitu. Nah, toleransi kesalahan saji tadi itu disebutnya juga materialitas ya. Jadi besarannya ditentukan secara profesional lewat professional judgment, dan itu ada unsur subjektivitas tergantung dari sudut pandang, waktu, dan kondisi pihak yang berkepentingan. Dan mungkin juga kayak pandemi ini, professional judgment ini bakal banyak kepakai terutama di jenis yang kualitatif. Jadi materialitas ada 2, konsepnya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif ini yang memang tersaji di laporan keuangan, sementara kualitatif ini yang di luar dari angka-angka. Misalnya kayak kondisi seperti ini ya, kemudian juga perbaikan tindak lanjut dari unit yang diperiksa, dari temuan sebelumnya, tindak lanjutnya udah kayak gimana nih. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa di sektor publik, BPK ini biasanya sifatnya konservatif ya, tadi udah sempat disinggung sama Pak Alex juga, bahwa sifatnya konservatif atau mengutamakan aspek kepatuhan. Jadi dilihat dulu apakah sudah sesuai sama ketentuan atau belum.
itu yang lebih diutamakan sama BPK. Nah, ini contohnya, contoh materialitas pada siklus belanja. Jadi diberi pedoman 0,5–0,5% dari belanja. Tapi ini nggak harus tepat setengah atau 5 gitu. Jadi bisa di rentang itu, dan itu bisa bertahap diubah sesuai dengan faktornya. Contoh faktor kualitatif itu di sini entitas yang diperiksa sudah menindaklanjuti sekitar 80% dari rekomendasi hasil pemeriksaan. Itu bisa jadi pertimbangan secara kualitatif. Dan secara umum interpretasinya ya kalau lebih dari 1% ya dianggap tidak wajar, dan kalau kurang dari 1% maka dianggap kalau lebih dari 1% dianggap material, kalau kurang dari 1% dianggap tidak material. Nah, kita mulai masuk ke ranah pengendaliannya ya. Jadi di sini ada banyak, ada 3 sebelumnya transaksinya, ada transaksi belanja barang, ada transaksi belanja modal, dan juga ada pengeluaran kas. Sekarang kita mulai dari belanja barang dulu. Di sini ada terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Pengendalian kuncinya itu bisa dilakukan dengan pemisahan fungsi. Jadi memang kalau kita tahu, kalau di pemerintah itu bendahara ataupun pejabat pengadaan itu kan selalu ada pemisahan fungsi ya. Kemudian juga pengurus keuangannya juga ada pemisahan fungsi. Terus juga perlu otorisasi. Supaya apa? Supaya ya secure tadi ya. Jadi nggak ada di dalamnya itu ada barang yang dibeli tanpa persetujuan. Ada persediaan yang dibeli tanpa persetujuan. Terus juga kelengkapan. Kelengkapan ini secara utuh harus dicatat semua, dan itu sudah biasanya dilakukan verifikasi yang tadi, yang kalau zaman dulu mungkin lewat Kanwil ada rekon, supaya tidak ada salah catatan, atau dari atasan langsung memeriksa apakah ada salah catatan, apakah ada dokumen fiktif, kayak gitu. Bisa direkon, biasanya dicek ada BA dan segala macam, harus lengkap. Nah, kira-kira seperti itulah pengendaliannya. Tapi kalau sekarang karena sudah by system, sudah dilakukan dengan bantuan support IT ya, jadi kecenderungannya lebih mudah untuk mengendalikan meskipun tidak menutup kemungkinan muncul risiko-risiko ini. Kemudian terkait dengan penilaian, ini biasanya ada prosedur verifikasi intern atau review. Biasanya kalau untuk persediaan itu ada stok opnam. Biasanya stok opnam ini dilakukan minimal 1 semester 1 kali. Itu ada BA-nya, BA stok opnam. Terus yang keempat ada hak dan kewajiban, itu bisa dilakukan dengan pengawasan atau review atas belanja. Ini biasanya kalau di pengadaan itu kan ada ini ya, BA serah terima. Nah, BA serah terima ini sendiri dilakukan antara bukan PBJ-nya, tapi dilakukan sama PPK biasanya. PBJ yang mencari vendor. Ada PPK, ada PPHP, ya kan, pejabat penerima hasil pengadaan gitu. Kemudian pengungkapan di sini biasanya ada salah saji, kemungkinan salah saji. Nah, itu harus dilakukan yang tadi ya. Bagaimana pengawasan intern, review, dan juga kebijakannya harusnya seperti apa, itu harus diverifikasi. Nah, terus terkait dengan belanja modal dan aset, ini karena barangnya kelihatan ya gede biasanya barangnya, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik aset, lebih mudah untuk pemeriksaan fisik aset. Terus juga secara pengadaan jelas ya harus diotorisasi, ini wajib karena biasanya nominalnya besar. Kayak gitu, jangan sampai nanti kita udah pengadaan tapi tidak tereksekusi dengan sempurna atau bahkan nggak jadi gitu, nggak selesai. Terus terkait dengan kelengkapannya, ini wajib ya bisa direview dan dicek terus biasanya sama dari KPPN pun mereka selalu memeriksa berkas-berkasnya lengkap atau enggak. Kemudian terkait dengan penilaiannya, ini biasanya dilakukan review juga terkait dengan nilai yang dicatatkan. Terus hak dan kewajiban ini lebih ke kayak serah terima tadi ya, itu biasanya pengawasannya ada di internal, ada di dalam unit terkecil pengadaannya. Dan yang terakhir pengungkapan di transaksi belanja modal dan aset. Nah, ini pengungkapannya harus sesuai, karena kadang kan kita kalau nyatet konstruksi itu kan biasanya di kontraknya jamak ya, lebih dari 1 tahun. Nah, itu
kita harus sesuai pencatatannya, karena kita harus mencatat tidak bisa langsung lamsam di depan, tapi harus berdasarkan konstruksi dalam pekerjaan, ya kan. Jadi kita bagi-bagi berdasar kontraknya. Gitu. Itu harus disesuaikan juga, harus ada reviewnya. Gitu. Nah, terkait dengan pengeluaran kas, ini sudah lebih terkontrol untuk yang saat ini, baik keberadaan keterjadiannya, kayak udah ada pemisahan di antara bendahara pengeluaran, terus ada yang pejabat penerbangan SPM, ada yang PPK juga yang mengawasi, ya kan. Terus habis itu kelengkapan, ini biasanya juga KPPN sangat ketat, dan juga tadi dilihat di awal juga prosedurnya kan panjang ya, dari SPM, SP2D, ke bank gitu kan, pencairan itu juga pasti dilengkapin. Terus penilaian dan alokasi ini juga penting. Terkait dengan alokasi sebetulnya itu perlu ada verifikasi internal dan juga rekonsiliasi secara rutin. Biasanya ada rekon kalau di setiap LPJ bulanan, biasanya ada rekonnya. Nah, kemudian terakhir yang pengungkapan itu bisa review, verifikasi intern, tapi ini bisa sudah by system kalau sekarang ya. Oke, mungkin itu aja terkait dengan pengendalian. Selanjutnya akan lebih dalam lagi nih dibahas terkait pengujian pengendalian oleh Mas Yasin. Silakan Mas Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pengujian pengendalian, saya minta tolong sama Mas Faiz untuk share screen yang saya share di WA, soalnya ada revisi sedikit. Terima kasih banyak Mas Faiz. Pada tahap pengujian pengendalian internal itu, kita akan membahas yang pertama, yaitu sebenarnya apa sih tujuan dari pelaksanaan pengujian ini. Yang pertama yaitu meyakinkan bahwa keberadaan pengendalian tersebut berfungsi dalam memenuhi asersi manajemen. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Faiz, ada beberapa asersi manajemen, kelengkapan, ketersediaan, dan lain-lain. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menentukan efektivitas desain dan atau pelaksanaan pengendalian internal. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menentukan seberapa besar resiko dan materialitas dari sistem pengendalian internal tersebut. Tadi juga sudah disinggung sama Mas Faiz terkait jenis-jenis resiko dan tingkatannya, kemudian materialitasnya. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan strategi pengujian transaksi berikutnya. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui, setelah diketahui resiko pengendaliannya, RP, nah apabila tinggi nanti digunakan tahap berikutnya yaitu digunakan pengujian substantif yang mendalam. Kalau rendah dan atau sedang, maka yang digunakan adalah pengujian substantif terbatas. Next. Nah, gambarannya sebenarnya seperti ini. Dari pemahaman SPI tadi, kita sudah menentukan tingkat resikonya sama tingkat materialitasnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah desain dan operasi SPI tersebut efektif? Apabila jawabannya tidak, maka
menyusun temuan sementara atas efektivitas SPI, kemudian nanti dilaksanakan pengujian substantif mendalam. Nah, apabila SPI-nya efektif, maka baru dilaksanakan uji pengendalian. Artinya efektif di sini resikonya rendah atau sedang ya. Nah, untuk uji pengendalian itu yang pertama dilakukan adalah merencanakan, kemudian dilakukan pengujian, kemudian dilakukan persetujuan hasil pengujian, kemudian hasil pengujian tersebut didokumentasikan. Nah, setelah diuji, bagaimana hasilnya? Apakah resiko dan materialitas awal tadi yang ditentukan di awal tadi sama dengan hasil pengujian? Nah, apabila sama, ya, maka yang dilakukan adalah pengujian substantif terbatas saja. Artinya sama di sini berarti kan tadi ditentukan resikonya sedang atau rendah ya. Nah, apabila setelah pengujian resikonya itu ternyata tinggi, nah nilai awal yang ditentukan tadi direvisi, kemudian dilakukan pengujian substantif yang mendalam. Mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan langkah awal sebelum melakukan pengujian yaitu merancang. Dalam melakukan pengujian itu kan biasanya dokumennya sangat banyak ya. Itu nggak mungkin pemeriksa itu memeriksa semuanya karena alasan sumber daya, baik waktu maupun biaya. Jadi yang dilakukan adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan melalui metode statistik maupun non-statistik. Nah, yang dimaksud statistik itu berdasarkan kaidah-kaidah statistika yang berlaku ya. Jadi pengambilan sampel diambil dengan misalkan datanya 1000, nanti sampel yang diambil berapa, itu kan ada rumusnya. Nah, kalau non-statistik itu berdasarkan professional judgment. Jadi misalkan, oh auditor melihat kayaknya beresiko di sini aja, jadi yang diperiksa nanti bagian tersebut, tidak semuanya. Itu menggunakan metode non-statistik. Berikutnya. Nah, setelah dirancang, kemudian dilakukan dari sampel yang diambil tadi dilakukan pengujian. Pengujian itu pemeriksa menguji dokumen atau bukti transaksi serta dokumen pendukungnya untuk menilai apakah dokumen atau bukti transaksi tersebut sesuai dengan atribut pengendalian yang diuji atau tidak. Nah, pengujian itu caranya bisa macam-macam ya. Bisa dengan melakukan wawancara, dokumennya diperiksa, catatan, laporan terkait, kemudian observasi, dan lain sebagainya. Sampel-sampel tadi dilakukan pengujian. Kemudian berikutnya. Nah, ini contohnya dari pengujian pengendalian. Misalkan kita mau menguji pengendalian atas transaksi daerah, belanja daerah untuk belanja non-barang dan modal, dan pengeluaran pembiayaan. Yang diuji tadi ya terkait asersi manajemen tadi. Misalkan manajemen tadi mengatakan keberadaan dan ketersediaannya seperti ini. Nah, maka pemeriksanya itu melakukan pengujian. Pertama yaitu teliti apakah belanja dan pengeluaran pembiayaan telah dianggarkan dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teliti pemisahan fungsi realisasi belanja. Kemudian juga dilakukan pengujian atas kelengkapan. Urutan nomornya, tanggal SPM-nya itu apakah sudah urus, sudah lengkap. Kemudian apakah telah terbit SP2D dan telah dibukukan dengan benar. Kemudian meneliti apakah ada SPM yang SP2D-nya belum terbit. Jadi kan urutannya itu harus jelas seperti tadi dijelaskan pada sesi pertama oleh Mbak Risa. Kemudian diteliti juga hak dan kewajibannya melakukan uji petik pengawasan atas aset lainnya di daerah, khususnya belanja, dekonsentrasi, dan belanja lainnya. Kemudian pengungkapannya juga diteliti. Apakah di CALK-nya itu telah diungkapkan secara memadai. Kemudian next. Contoh lainnya yaitu pengujian pengendalian atas transaksi belanja modal dan aset tetap. Sebenarnya langkah-langkahnya mirip ya, tidak ada perubahan. Yang penting kita tahu asersi-asersi manajemen semua tadi diuji dengan memadai. Next, mungkin teman-teman nanti bisa membaca pada slide yang sudah kami share. Langsung next saja, Mas. Nah, dari hasil pengujian tadi, ini contoh hasilnya.
Misalkan tadi atribut pengendaliannya ada 3 ya. Misalkan untuk menguji kelengkapan, nah itu SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPP LS, belanja modal didukung oleh dokumen yang lengkap. Jadi dokumennya itu harus lengkap. Kemudian SP2D diterbitkan berdasarkan SPP LS belanja modal yang disetujui oleh pengguna anggaran. Jadi dari sisi otorisasinya juga benar. Kemudian keakuratannya juga sudah diverifikasi. Misalkan dari atribut ketiga itu ditentukan oleh pemeriksa. Nah, dari sampel yang kita ambil tadi, bagaimana kelengkapannya tadi bisa dilihat di tabel di bawah. Misalkan ada atribut pengendalian yang tidak dipenuhi atau tidak lengkap atau kurang. Nah, nanti kita berikan tanda silang ya. Dari beberapa kesalahan tersebut nanti ditotal. Nah, apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, nanti kita total. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, dari total tadi kita evaluasi hasil pengujian tersebut. Apakah deviasi yang sudah kita tentukan tadi itu sifat dan penyebabnya itu disebabkan oleh error atau pelanggaran ya, atau fraud. Kemudian bagaimana efeknya. Nah, berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, auditor nanti akan menentukan tingkat resikonya. Bagaimana seperti yang disayangkan oleh Mas Faiz tadi, kan tadi ada resiko rendah, tinggi, sedang. Dari hasil pengujian nanti kan ditentukan lagi nih resikonya. Apabila resikonya ternyata rendah atau sedang, nanti uji substantifnya cukup terbatas. Cukup melakukan uji substantif yang terbatas. Tapi apabila resikonya ternyata tinggi, yang dilakukan adalah uji substantif yang mendalam. Nah, hasil evaluasi dan uji pengendalian tadi kemudian didokumentasikan. Dan next. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jika hasil dari pemahaman dan pengujian SPI menunjukkan bahwa RP atas suatu siklus transaksi adalah tinggi, maka pemeriksa mempertimbangkan untuk melakukan pengujian substantif mendalam atas akun-akun terkait. Sebaliknya, jika hasilnya adalah RP yang ditetapkan rendah atau sedang, maka pemeriksa mempertimbangkan untuk melakukan pengujian substantif terbatas. Next, Mas. Nah, berikutnya yang dilakukan adalah prosedur analisis. Prosedur analisis ini sebenarnya sudah dilakukan di tahap perencanaan pemeriksaan ya. Kalau di tahap pelaksanaan itu dia dilakukan di akhir ya, apabila masih diperlukan. Nah, karena menurut kami perlu untuk dijelaskan bagaimana prosedur analisis secara lengkap, maka kami di sini membahasnya bagaimana prosedur analisis itu dilakukan dengan lengkap. Yang pertama yaitu tujuannya. Pada tahap pemeriksaan, prosedur analitis ditujukan untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Nah, untuk siklus belanja dan pengeluaran kas, tujuannya itu lebih spesifik ya. Yang pertama yaitu menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu menemukan hal yang tidak biasa melalui hubungan antar data keuangan yang ada dan atau antara data keuangan dan data non-keuangan yang tersedia untuk pendalaman pemeriksaan. Berikutnya yaitu mengevaluasi kewajaran atas tren dan rasio keuangan yang melibatkan saldo akun dalam tahun anggaran berjalan dengan tahun anggaran sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Kemudian next. Jenis-jenis prosedur analitis ini sebenarnya ada 3. Kami akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah melaksanakan analisis data. Analisis data menguji ketepatan penjumlahan horizontal atau vertikal pada laporan keuangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan daerah, serta ketepatan akun dan nilainya dibandingkan dengan semua akun dan nilai lain. Kalau uji vertikal itu biasanya harus dari atas ke bawah itu sudah lengkap, sudah benar, penjumlahannya sudah dilakukan dengan baik, kemudian masuk akal ya. Kemudian penjumlahan horizontal itu dilakukan antar jenis laporan. Nah, ini contohnya di bawah ini. Analisis horizontal antara LRA dengan neraca. Misalnya memeriksa selisih antara kesesuaian perubahan aset tetap pada neraca dengan realisasi belanja modal. Nah, nanti dilakukan penelitian di situ ya. Kalau ternyata selisihnya besar, berarti ada resiko-resiko di sana yang perlu didalami lebih lanjut. Kemudian analisis horizontal antara LRA dan LAK.
Misalnya memeriksa apakah arus kas keluar dari aktivitas operasi telah sama dengan belanja operasi ditambah dengan belanja tak terduga. Nah, itu bisa di cross-check antara dua jenis laporan tersebut. Kemudian jenis prosedur analisis yang kedua yaitu next, menggunakan teknik prediktif. Dilakukan dengan cara menguji kenaikan nilai akun yang tidak biasa dari tahun sebelumnya, terutama untuk akun-akun yang melibatkan pengeluaran kas seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal. Jadi ini membandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan ya. Contohnya yaitu membuat analisis perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi atas belanja tahun lalu dan tahun berjalan. Kemudian yang kedua yaitu meneliti realisasi belanja setiap bulan. Apakah terdapat realisasi yang jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari teknik ini bisa disimpulkan teknik ini untuk melihat lonjakan-lonjakan yang tidak wajar ya dari pelaksanaan dari realisasi anggaran atas habis baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa atau belanja modal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelaksanaan analisis rasio atau tren. Nah, ini sebenarnya hampir sama, yaitu membandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilakukan dengan cara menguji rasio atau tren yang telah dilakukan pada pengujian analisis awal untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan akun. Nah, contohnya yaitu menghitung rasio kemandirian keuangan, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Contoh berikutnya yaitu melakukan analisis tren atas belanja modal dengan periode lebih dari 2 tahun untuk mengetahui kecenderungan akun belanja modal. Dapat juga dilakukan untuk jenis belanja lainnya. Ini sangat membutuhkan kompetensi dari pemeriksa ya. Dari hasil rasio atau tren yang ada itu apakah di sana ada deviasi atau penyimpangan yang perlu menjadi perhatian. Nah, itu kompetensi tentang akuntansi dari pemeriksa sangat ditentukan di teknis analisis ini. Nah, yang berikutnya adalah akan dijelaskan oleh presenter terakhir kami yaitu Mbak Irsa. Silakan diganti slide-nya, Mas Faiz. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan atau koreksi mohon nanti disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu presentasinya ditayangkan, jadi untuk bagian terakhir ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dan kali ini masuk ke tahap yang berikutnya yaitu pengujian substantif. Untuk pengujian substantif tersendiri itu terdiri dari 3 pengujian, yaitu pengujian substantif atas transaksi, atas saldo, dan atas pengungkapan. Nah, untuk bahas yang pertama, pengujian atas transaksi. Pengujian ini untuk transaksi memiliki tujuan agar semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objectives telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi atau setiap asersi-asersi yang digunakan dalam auditnya. Lalu dengan adanya pengujian ini bisa mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa transaksi-transaksi yang telah dicatat baik di LRA ataupun di neraca itu merupakan angka yang andal. Next. Untuk asersi-asersi yang digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi ini, ada 5 asersi. Yang pertama itu terkait dengan occurrence atau keterjadian, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi atau peristiwa-peristiwa yang dibukukan di dalam LRA dan neraca itu benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas yang diaudit. Lalu asersi yang kedua, kelengkapan. Nah, asersi ini memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi pada periode tahun anggaran sudah semuanya masuk ke dalam pencatatan entitas tersebut. Lalu asersi yang ketiga itu adalah terkait dengan akurasi. Nah, akurasi di sini itu lebih pada penghitungannya dilakukan secara tepat dan angkanya benar. Lalu untuk asersi yang keempat
terkait dengan pisah batas atau cut off, di mana untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi dan isi laporan keuangan itu dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. Lalu untuk asersi yang kelima adalah klasifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi telah dibukukan dalam akun-akun yang tepat atau diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Next. Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh prosedur dari uji substantif atas transaksi ini. Untuk prosedur itu sendiri, itu sebenarnya berkaitan sama penilaian pengendalian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, hasil dari uji pengendalian itu akan berpengaruh pada pemilihan prosedur pengujian substantif yang akan dilakukan oleh auditor. Nah, untuk tujuan pengujiannya tadi kan terkait dengan kelima asersi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, terkait dengan keberadaan, kelengkapan, penilaian, akurasi, pengungkapan, dan pisah batasnya. Lalu kali ini kita akan mencoba memberi contoh prosedur per jenis belanja. Nah, di sini jenis belanja yang pertama itu terkait dengan belanja operasional di transaksi belanja pegawai. Nah, untuk transaksi belanja pegawai itu ada beberapa risiko yang terkait, yaitu yang pertama, di mana anggaran dan realisasi belanja tidak sesuai kebutuhan. Lalu untuk risiko yang kedua, anggaran dan realisasi belanja pegawai itu dicatat pada salah akun atau dicatat di luar belanja pegawai sehingga terjadi kurang catat atau salah klasifikasi. Lalu untuk risiko yang ketiga, tidak ada pemisahan fungsi antara pembuat otorisasi, pengeluaran kas, dan akuntansi. Lalu yang keempat, realisasi belanja pegawai tidak diotorisasi oleh pejabat yang seharusnya berwenang untuk mengotorisasi. Lalu juga verifikasinya tidak memadai. Risiko kelima, yaitu adanya realisasi belanja pegawai yang diperuntukkan untuk bukan pegawai, jadi seperti ada penyimpangan realisasi belanja. Untuk risiko yang keenam adalah ketidakakuratan pencatatan realisasi belanja pegawai, di mana ada terjadinya kurang atau lebih catat. Lalu untuk risiko yang ketujuh, pengungkapan belanja pegawai itu kurang memadai dalam CALK. Lalu untuk prosedur-prosedur pengujian substantifnya di transaksi belanja pegawai itu, yang pertama adalah auditor melakukan pengujian dan kalkulasi untuk menentukan kesesuaian antara saldo-saldo di buku jurnal, buku besar pembantu, dan buku besar. Lalu memastikan bahwa angka-angka realisasi yang ada di LRA itu sudah merupakan kompilasi. Lalu yang kedua, membandingkan belanja pegawai dengan data pegawai yang ada di sistem. Nah, itu tuh untuk menguji kebenaran angka yang ada di laporan keuangan. Lalu prosedur ketiga yaitu membandingkan tren perubahan belanja pegawai dengan tren perubahan jumlah pegawai. Jadi tren perubahan jumlah pegawai yang sesungguhnya itu dibandingkan sama yang ada di catatan keuangan. Lalu yang keempat, melakukan pengujian cut-off atau pisah batas terhadap bukti-bukti transaksi belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk memastikan bahwa pisah batasnya tepat. Lalu yang kelima, membandingkan jumlah SPMU dengan yang ada di register SPMU sama daftar penguji SPMU. Lalu yang keenam, membandingkan nilai realisasi belanja pegawai pada LRA dan register SPMU-nya termasuk sama yang ada di lampiran pertanggungjawabannya. Lalu untuk untuk prosedur pengujian transaksi yang ketujuh, melakukan pengujian terhadap bukti-bukti. Ini bisa melalui vouching ataupun melalui tracing dokumen pendukung seperti dari SPMU, SPJ, dan cek-cek pembayaran.
lalu membandingkan bukti-bukti tersebut dengan realisasi belanja pada buku besar. Lalu yang ke-9 adalah meneliti terkait dengan pengungkapan belanja pegawai di CALK, apakah sudah memenuhi ketentuan di SAP. Selanjutnya, nah untuk pengujian yang selanjutnya ini terkait dengan pos belanja barang. Sebenarnya untuk setiap pos belanja ini memiliki kemiripannya, cuma dari tiap-tiap pos itu punya karakteristik sendiri. Untuk yang di belanja barang ini lebih menekankan risiko di mana tidak ada pemisahan fungsi antara pembuat otorisasi dan pelaksana pengadaan, proses pengeluaran kas, dan akuntansinya. Lalu resiko yang dari belanja barang ini juga adanya pengadaan fiktif dan tidak dilakukannya prosedur pemeriksaan fisik terhadap pengadaan tersebut. Lalu resiko yang selanjutnya adalah barang milik negara atau daerah dari hasil belanja barang itu tidak dicatat dan dilaporkan dengan seharusnya. Untuk prosedurnya sama seperti yang sebelumnya, cuma untuk di belanja ini tentunya ada melakukan pemeriksaan fisik, yaitu secara sampling dengan membandingkan spesifikasi yang ada dalam kontrak SPK atau pengadaan. Lalu melakukan penghitungan ulang belanja barang berdasarkan kuantitas fisik dengan harga satuan. Kemudian meneliti apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu telah menetapkan kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi belanja pemeliharaan sesuai dengan SAP. Jika pemerintah masih belum memiliki standar, maka menggunakan penilaian sesuai SAP yang berlaku secara umum. Lalu meneliti apakah pertanggungjawaban terhadap belanja barang ini sudah didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Lalu juga meneliti adanya duplikasi atau ada double pengadaan pada tiap-tiap jenis belanja barang. Yang terakhir meneliti terkait dengan pengungkapan belanja barang, apakah sudah memadai dan sesuai SAP. Next. Nah, untuk pos belanja bantuan, sama untuk asersinya menggunakan 5 asersi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk di belanja bantuan ini, risiko khususnya itu adanya keterlambatan dalam realisasi belanja bantuan dan adanya ketidaktepat sasaran dan tidak tepat jumlah dalam realisasi belanja bantuan. Kemudian tidak adanya prosedur pengujian yang layak atas tiap proposal atau surat permohonan atas bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu tidak adanya bukti pendukung yang lengkap dalam setiap belanja bantuan. Nah, untuk prosedur pengujian substantifnya, yaitu melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan atau hibah terkait dengan realisasi belanja bantuan yang sudah dilakukan. Lalu meneliti apakah ada belanja bantuan Pemda yang diperuntukkan kepada SKPD dan DPRD. Lalu meneliti apakah terdapat belanja bantuan yang sebetulnya itu merupakan dana bergulir yang dikembalikan lagi ke rekening SKPD, tapi tidak melalui kas daerah. Lalu melakukan pengujian terhadap bukti-bukti bisa melalui vouching atau tracing atas dokumen belanja bantuan. Kemudian membandingkan realisasi dari bukti-bukti tersebut ke buku besar. Selanjutnya,
Nah, untuk resiko terhadap penyajian laporan keuangan di transaksi-transaksi belanja modal, resiko yang pertama yaitu hasil belanja modal belum tercatat sebagai aset. Jadi sudah melakukan pembelian modal tapi belum dicatat di aset. Lalu pembayaran belanja modal tidak didasarkan atas pengadaan yang aktual. Jadi di sini ada pengadaan-pengadaan fiktif yang dilakukan oleh instansi tersebut. Lalu resiko berikutnya adanya kelebihan pembayaran atau pelaksanaan belanja modal. Risiko yang selanjutnya adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang atau aset hasil belanja modal dengan spesifikasi yang ada di awal di kontrak atau SPK-nya. Lalu realisasi pembayaran belanja modal tidak memperhitungkan adanya pembayaran uang muka yang telah dilakukan. Risiko selanjutnya, jaminan pelaksanaan atau pemeliharaan dari belanja modal ini sudah tidak berlaku atau palsu. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, prosedur pengujian yang dilakukan yaitu melakukan pengujian atas bukti-bukti dokumen belanjanya, lalu memeriksa prosedur pengadaan barang modal apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara sampling untuk melihat keberadaan aset tetap dan realisasi belanja modal tersebut. Nah, kalau di transaksi yang menggunakan uang muka, auditor harus memeriksa apakah jaminan uang muka tersebut sudah diperhitungkan dalam pembayaran atau pelunasan selanjutnya. Lalu melakukan konfirmasi kepada lembaga penerbit jaminan terkait dengan proses pengadaan dan pemeliharaan. Next. Yang terakhir adalah transaksi-transaksi yang ada di pos belanja tak terduga. Nah, untuk di pos ini risiko yang ada terhadap penyajian laporan keuangannya itu adanya realisasi tidak terduga yang tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan tidak adanya verifikasi yang memadai. Lalu risiko berikutnya, realisasi belanja tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada penyimpangan penggunaan dana belanja tidak terduga ini. Kemudian adanya salah klasifikasi atau kurang pengungkapan terhadap detail belanja tidak terduga. Dan risiko yang terakhir yaitu adanya kurang atau lebih catat dalam realisasi belanja. Nah, untuk prosedur pengujiannya, yaitu membandingkan nilai realisasi pada LRA dengan register SPMU dan laporan pertanggungjawabannya di SPJ. Kemudian melakukan evaluasi dokumen pengeluaran belanja tak terduga dan menentukan kesesuaian kegiatan yang dibiayai dengan tujuan penganggaran belanja tersebut. Lalu melakukan konfirmasi atas kegiatan yang dilakukan yang dibiayai dari pos belanja ini, dan jika diperlukan melakukan pemeriksaan fisik juga. Yang terakhir itu meneliti apakah pengungkapan dalam belanja tak terduga ini sudah sesuai dengan SAP. Next. Untuk pengujian yang selanjutnya itu pengujian substantif, tapi atas saldo akun. Nah, untuk pengujian ini sebenarnya sangat terkait sama proses yang sebelumnya, yaitu di identifikasi dan penilaian risiko awal. Perlu atau tidaknya pengujian substantif atas saldo ditentukan pada tahap identifikasi dan penilaian risiko awal, di mana proses pemeriksaan bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien, di mana kalau pengendaliannya lemah berarti skop atau ruang lingkup dari pengujian atas saldo ini akan lebih mendalam.
Lalu pemeriksa juga akan menyusun kertas kerja yang diperlukan untuk menilai kecukupan dan kualitas bukti audit untuk pengujian atas saldo ini. Nah, fokus dari pengujian substantif atas saldo itu adalah kebenaran dari saldo di buku besar dan di LRA. Selanjutnya, untuk pengujian substantif atas saldo akun, asersi yang digunakan tuh yang pertama terkait dengan keberadaan, di mana tujuannya itu memastikan bahwa saldo yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan terjadi. Lalu yang asersi kedua adalah kelengkapan, di mana asersi ini memastikan bahwa semua saldo akun itu telah tercatat dengan lengkap. Lalu penilaian dan alokasi. Nah, tujuan dari asersi ini adalah memastikan bahwa saldo akun belanja telah dicatat sesuai dengan metode, asas, dan dasar perhitungan yang tepat. Lalu untuk asersi terakhir adalah tentang kewajibannya, di mana asersi ini memastikan bahwa saldo akun belanja pada LRA itu benar-benar merupakan kewajiban yang dimiliki oleh entitas yang diaudit. Next. Nah, untuk perancangan prosedur pengujian atas saldo ini terkait dengan proses-proses yang sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu dari awal menentukan materialitas, lalu menetapkan risiko-risiko audit dan risiko termasuk di dalamnya risiko pengendalian yang ada di siklus belanja ini. Lalu dari hasil penilaian itu bisa menentukan bagaimana prosedur audit yang dibutuhkan, lalu seberapa besar sampel yang dibutuhkan untuk pengujian, unsur-unsur yang akan dipilih untuk diuji, dan waktu pelaksanaan pengujian ini. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk sesi berikutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk tanya jawab, mungkin bisa untuk 2 orang penanya terlebih dahulu, dipersilahkan. Ya, izin bertanya. Halo. Oh iya, silakan. Oke. Ya, terima kasih pertama presentasi dari teman-teman yang presentasi. Panjang banget tapi bagus. Ya, yang ingin saya tanyakan ini terkait ini ya, keadaan saat ini. Pada awal-awal pandemi kan seluruh instansi terdampak gitu ya. Ada shock terkait pembelanjaan. Kita tahu kalau pergeseran mata anggaran itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Saya sendiri mengalami dulu waktu mengajukan revisi dan realokasi anggaran di kantor lama itu bisa 3-4 bulan gitu, dan itu pun belum tentu di ACC gitu. Nah, saya dapat di bulan April ada headline banyak tuh di berita-berita bahwa salah satu Pemprov Jabar waktu itu kayak offside gitu. Jadi mereka pakai anggarannya dulu, padahal waktu itu juklak atau juknis untuk realokasinya belum selesai. Jadi mereka kayak make dulu, baru nanti dilaporin dan disesuaikan dengan juknis yang ada nanti gitu. Nah, ini gimana nih kalau tanggapan teman-teman terkait yang ini ya? Soalnya kan ini kan ibaratnya kalau tadi di barisan pertama tuh sebisa mungkin kan harus ada anggarannya, dan dalam tanda kutip jangan sampai ada pagu minus gitu ya, kecuali kan belanja pegawai itu bisa pagu minus ya dengan catatan-catatan. Nah, itu pendapat teman-teman gimana terkait pemeriksaan atas belanja dalam kasus ini, walaupun emang tadi kata Pak Alex juga di awal ya ini emang kasus yang apa ya, extraordinary gitu ya. Mungkin tanggapan teman-teman gimana? Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Sofian. Kami mohon waktu terlebih dahulu untuk diskusi ya, Pak Alex. Mungkin sekitar 5 menit. Langsung 3 aja dulu, langsung 3. Oh gitu ya, Pak? Baru, siap. Iya, baru nanti Anda diskusi baru jawab gitu ya. Oke, siap Pak. Untuk penanya yang berikutnya, dipersilahkan kalau ada.
Kalau tidak ada ya sudah dijawab kalau gitu. Cukup satu aja kalau gitu. Ya. Siapa? Kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Sofian. Jadi tadi terkait Pemda Jabar ya. Oh ya, pemerintah yang geser anggaran butuh waktu lama, kemudian Pemprov Jabar itu memakai anggarannya terlebih dahulu baru dibuatkan aturan terkait relokasi. Kemudian gimana pemeriksaan terkait hal tersebut. Nah, kalau tadi sekilas membaca berita juga, itu di awal itu pemerintah Pemprov Jabar itu menggunakan anggaran tidak terduga, belanja tidak terduga, kemudian karena tidak cukup, maka mereka melakukan relokasi atau refocusing gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dipakai itu adalah dari belanja tidak terduga, itu sebenarnya memang boleh, karena kan dari segi belanjanya, belanja tidak terduga itu di dalamnya adalah termasuk dana darurat, yang digunakan untuk keadaan darurat yang meliputi bencana alam, non-alam, atau kejadian luar biasa seperti saat pandemi COVID saat ini. Nah, kalau di peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah itu sebenarnya juga disebutkan kalau ketika belanja tidak terduga yang sudah dianggarkan atau dicadangkan di struktur APBD itu tidak mencukupi, maka pemerintah itu dapat menggunakan anggaran atau kas yang ada terlebih dahulu, meskipun sebenarnya rumah untuk pengeluaran tersebut belum tersedia di tahun anggaran berjalan. Nah, diatur memang kalau misalnya pengeluaran itu harus diformulasikan terlebih dahulu, tetapi dikecualikan jika untuk kebutuhan tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa, karena menurut kami juga kalau misalnya untuk keadaan tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa itu kan keperluan mendesak yang berada di luar kendali pemerintah, dan kalau ditunda mungkin bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, kemudian bagaimana untuk terkait audit atau pemeriksaannya, kalau menurut kami mungkin itu juga berdasarkan professional judgment dari auditornya yang mempertimbangkan aspek kualitatif dari si pandemi COVID ini gitu. Kemudian juga refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jabar itu kalau tadi baca itu sudah berdasarkan arahan Presiden. Jadi mungkin sudah ada dasar pengeluaran yang sah, jadi bisa diperiksa juga bahwa memang pengeluaran yang dilakukan itu sesuai dengan arahan atau peraturan yang ada, misalnya arahan Presiden untuk refocusing dari anggaran-anggaran yang tidak diprioritaskan untuk menangani kesehatan dalam hal pandemi COVID ini, atau ada juga peraturan yang menyatakan bahwa COVID ini sebagai kejadian luar biasa, jadi dipastikan bahwa memang realokasi anggaran itu sesuai dengan atau mencakup peraturan yang sudah ada dasarnya gitu. Jadi maksudnya belanja yang dilakukan itu memang adalah transaksi yang sah dan buktinya lengkap dan sah gitu. Kalau dari kelompok kami, begitu Mas Sofian, bagaimana? Baik. Dari aturan secara umum udah jelas ya. Yang penting saat dokumen pembelanjaan, dokumen penduknya dipastikan ada dan sesuai gitu aja paling kali ya. Iya, dipastikan dokumen transaksi pengeluaran atas belanjanya itu memang sah dan lengkap. Kemudian memang sesuai penggunaannya untuk pandemi COVID ini seperti yang diatur di arahan Presiden maupun peraturan yang menyatakan bahwa pandemi COVID ini KLB. Baik Mbak Risa dan teman-teman, makasih banyak, sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, bagus nih dari kelompok 4. Cukup detail. Jawabannya juga ya begitu, memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita memang dalam kondisi pandemi gini ya, akan terjadi tuh seperti itu. Ya. Kayak sekarang yang 695 triliun itu kalau dilacak dipanya nggak sebelum segitu, ya kan? Pelan-pelan. Orang BPK kemarin udah nanya, oh ini nggak cocok ya, auditor senengnya kan banding-bandingin tuh, angka ini bandingin sama angka ini, kok nggak cocok? Saya bilang sabar,
pada saatnya nanti kami akan tahu, kami akan rekonsiliasikan, tapi jangan sekarang, ini kita 2 bulan lalu tuh saya rapat dengan BPK. Jangan dulu, nanti sabar, pada saatnya, ketawa orang BPK-nya tuh, orang BPK ketawa, pada saatnya ya Pak Lek, iya pada saatnya, tolong sabar. Jadi memang akan terjadi seperti itu ya, yang penting tetap akuntabel dan dikeluarkan untuk keperluan memang masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih ya, saya lagi mengikuti workshop mengenai talent management, talent development nih, karena saya juga jadi mentornya. Saya harus dengarkan ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai mentor talent gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas sajian dan pertanyaannya. Sampai jumpa Selasa depan ya. Kalau nggak salah kita ada yang Kamis libur ya. Hari apa tuh kalau salah? Dalam rangka Maulid apa tuh? Iya kan? Iya Pak, betul. Akhir bulan nanti Pak. Ya, Ya, tanggal 28 atau berapa ya? Tanggal 28 atau 29 ya? 29 itu kalau nggak salah libur itu. Nggak apa-apa. Jadi kayaknya pas itu sudah selesai. Sampai sebelum meet ya kan, nanti nggak apa-apa, kita maju aja seakan-akan sesudah meet ya kan, nanti meetnya habis meet langsung kalian libur nggak kuliah sama saya. Asik. Alhamdulillah bisa begini. Dulu kalau kuliah fisik kadang saya sering tiba-tiba ada rapat, sehingga meskipun saya model 2 hari begini, seminggu 2 kali, habisnya tetap sama gitu kan, karena banyak yang bolong di tengah gitu. Jadi akhirnya hasilnya sama itu. Nah, mudah-mudahan dengan Zoom ini hasilnya tidak sama. Artinya memang separuh lebih cepat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Masih pagi ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.